Jadi dari air segala sesuatu menjadi hidup. Sehingga dari situ saya termotivasi untuk mengembangkan potensi yang ada di daerah kami itu untuk kepentingan masyarakat. Air menjadi sumber kehidupan. Filosofi ini membuat Sucipto, warga desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, bertekad mengalirkan kebaikan bagi warga desanya. Melihat potensi aliran sungai, Sucipto lalu membuat turbin dan generator, membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH di kampungnya. Dari pembangkit yang dirintisnya sejak tahun 1992, Kampung Sucipto tidak lagi gelap gulita. Semua dikerjakannya sendiri, berbekal ilmu teknik mesin yang diperoleh saat kuliah di IKIP PGRI Malang. Sucipto mengatakan niatnya hanya membantu warga tanpa ingin mengambil keuntungan besar. Saat ini tarif listrik Sucipto Rp500 per kWh, lebih murah dari listrik PLN subsidi yang Rp600 per kWh. Saya punya komitmen, saya punya uang, kalau beli mobil itu hanya bisa dinaiki satu keluarga aja. Tapi kalau dengan membangun mikrohidro itu penumpangnya orang sekampung. Sehingga berangkat dari situ sampai sekarang, ini misi saya itu adalah membantu kepada masyarakat dengan menjual listrik per kWh Rp500. Terus sementara kalau PLN yang subsidi aja udah 600 sekian. Demi pasokan listrik tetap aman, Sucipto bahkan rela membersihkan aliran sungai agar tidak ada sampah yang menghambat gerak turbin. Tapi kalau PLN, kalau padam, kita mesti ke sungai, mesti ada apa di sana. Kita bersih-bersih sampah setiap hari. Tapi kadang-kadang kalau terjadi banjir di malam hari, itu karena saringan-saringan tersumbat, kadang-kadang listriknya juga mati. Kini 116 keluarga di kampungnya mengandalkan aliran listrik dari PLTMH buatan Sucipto. Salah satunya Sugiyati. Warga merasa sangat terbantu dengan PLTMH buatan Sucipto, meskipun sering terjadi gangguan saat hujan deras atau kemarau panjang. Pak Cip berdiri pertama itu saya udah pakai itu langsung. Perbandingannya kalau punyaan Pak Cip itu agak hemat. Kalau dibanding dengan PLN lebih murah punyaan Pak Cip. Biasanya sampai berapa per bulan? Kalau punyaan Pak Cip itu sekitar 22 itu. Kalau PLN 50 kayaknya itu. Apa, Bu? Kalau lagi kemarau kan memang airnya kecil, debitnya kan kecil, jadi ya itu setrumnya agak berkurang. Jadi nyalanya itu nggak tentu. Dedikasi Sucipto diganjar pemerintah dengan Piala Kalpataru kategori perintis lingkungan. Bupati Lumajang Thoriqul Haq pun berharap teknologi PLTMH dapat diterapkan di daerah lain yang belum terjangkau listrik PLN. Oh iya, kalau kebutuhan listrik tentu banyak ya. Nah, karena ini skalanya mikro, tentu bukan untuk pembangkit listrik yang skala besar. Nah, skala mikro ini yang kalau ini bisa direplikasi di tempat yang lain, maka akan banyak pembangkit listrik tenaga mikro yang lain yang harapannya ada semacam sumber daya listrik yang berbasis masyarakat. Dengan semakin tipisnya cadangan minyak dan batu bara, serta polusi udara dari PLTU, Sucipto yakin PLTMH bisa jadi salah satu solusi sumber energi listrik di masa depan, terutama di wilayah dengan potensi air yang melimpah. Abdul Rahman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur. Bagaimana potensi pembangkit listrik tenaga mikrohidro dikembangkan di daerah-daerah yang belum terjangkau listrik PLN? Kita akan berbincang dengan pegiat energi ramah lingkungan Sucipto serta anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda. Selamat malam Pak Sucipto, Pak Satya. Selamat malam. Baik, Pak Sucipto, boleh diceritakan kepada kami pengalaman yang paling Anda ingat dalam mengelola listrik ini, mikrohidro? Jadi saya itu mengelola mikrohidro sejak tahun 92 sampai sekarang. Yang awalnya itu tidak pakai kWh meter.
Jadi tidak pakai kW meter itu banyak kelemahan. Jadi kalau biasanya waktu itu siang-siang masyarakat di siang hari lampunya nggak dimatikan. Kata mereka toh bayarnya sama aja gitu. Terus yang kedua di pembangkit kami ini pembangkit kita istirahatkan itu di hari Minggu. Karena di sana kan butuh perawatan, butuh pembersihan. Kalau misalnya kok mati selain hari Minggu, itu biasanya ada beberapa ibu-ibu rumah tangga itu marah-marah. Lagi masak ini nggak jadi nasi. Itu seperti itu. Kabarnya Terus, generator juga sempat dibakar ya, Pak Sucipto? Oh ya, itu tahun 2009. Itu gimana ceritanya tuh Pak? Sampai generator bisa dibakar itu? Di tahun 2007 sekitar itulah. Saya kepingin pembangkit saya itu lebih baik dari sebelumnya. Jadi pertama harus menggunakan sistem kWh meter, karena dengan kWh meter itu masyarakat bisa berhemat. Dan saya di siang hari itu bisa bekerja menggunakan listrik untuk workshop, untuk bengkel itu secara maksimal. Oke, baik. Terus yang kedua, waktu itu sistem pembangkit itu belum menggunakan sistem kontrol pembangkit, sehingga kadang-kadang nyala listriknya itu akan merusak peralatan lampu. Terus akhirnya masyarakat saya kumpulkan, dia setuju dengan sistem kWh meter. Dapat 1 tahun kemudian itu yang setuju cuman sekitar tidak sampai separuh yang bayar waktu itu. Tapi sekarang sudah diterima oleh masyarakat ya, Pak Sucipto ya? Ya, sekarang ini masyarakat sudah bisa menerima. Oke. Pak Satya, tanggapan Anda soal kiprah Pak Sucipto soal potensi pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini bagaimana? Tanggapan Anda Pak Satya? Luar biasa nih Pak Sucipto, selamat ya. Pak Sucipto bisa ikut serta di dalam rangka untuk memperbesar prosentase daripada energi yang bersih Pak. Nah, energi yang tidak tergantung dari minyak dan gas bumi. Dan di Jawa Timur itu aspirasinya Pak Cipto untuk EBT sesuai dengan rencana umum energi daerah itu sekitar 17% Pak. Jadi apa yang gerakannya Pak Cipto ini juga bisa berkontribusi terhadap niatan Provinsi Jawa Timur untuk menambah porsi EBT itu menjadi 17% ya di tahun 2025. Saat ini sekitar 10%-an Pak. Jadi saya pikir kalau ini digelakkan tadi seperti yang Pak Bupati sampaikan bisa direplikasi di beberapa daerah, itu tentunya akan membantu tidak hanya membantu masyarakat tetapi membantu program-program PLN yang selama ini tidak mampu menjangkau daerah-daerah tertentu. Ini kalau bahasa PLN-nya ini termasuk jaringan yang off-grid nih Pak. Jadi jaringan yang di luar daripada jaringan yang dimiliki oleh PLN. Jadi inisiatif daripada masyarakat gitu seperti Pak Cipto ini. Jadi bisa ini memenuhi konstitusi karena konstitusi itu mengatakan bahwa negara melistriki rakyatnya. Nah ini kebetulan masih potensinya belum. Besar Pak Satya? PLTMH cukup besar. Ya PLTMH itu sebetulnya tergantung daripada lokasi masing-masing ya. Karena biasanya saya tidak tahu yang Pak Cipto, biasanya pokoknya harus ada perbedaan tinggi rendah itu paling tidak 10 meter supaya bisa menimbulkan debit air yang cukup untuk memutar turbin. Biasanya begitu. Dan memang kapasitasnya tidak sebesar PLTA ya. Jadi biasanya di bawah 1 megawatt. Nah, tapi apa yang disampaikan oleh Pak Cipto tadi yang bisa melistriki beberapa rumah itu sudah luar biasa. Dan air ini kita dorong Pak. Jadi secara pemerintah itu kita dorong ya karena nanti porsi daripada EBT atau energi baru dan terbarukan yang Indonesia mempunyai niat mengembangkan terus itu porsi daripada hydropower, jadi mulai dari PLTA, mikrohidro itu akan diperbesar Pak. Baik, Pak Cipto, selain di kampung Anda di mana lagi akan membangun PLTMH? Sampai sekarang ini saya telah membangun kurang lebih ada 180
lokasi. Ya. Itu di Sumatera, itu di Lampung, Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan juga pernah, Papua juga pernah. Ya. Oke. Yang paling dekat akan kemana lagi, Pak Cipto? Ini kemarin ini baru beberapa 2 minggu kemarin kami telah membangun mikrohidro itu di daerah Banyuwangi. Di sana ada pemukiman penduduk di tengah hutan, dan itu dibangun dengan dana dari CSR, sebuah perusahaan. Wow. Untuk saat ini yang akan kami lakukan itu di Mojokerto, itu membangun 1 unit mikrohidro untuk replikasi pembelajaran di sebuah yayasan sekolahan, yayasan pendidikan. Baik. Ini nanti akan terus dikembangkan oleh Pak Sucipto. Terima kasih Pak Sucipto, luar biasa apa yang Anda kerjakan bersama dengan orang-orang yang ikut membantu dalam membangun PLTMH. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga Pak Satya sudah berbagi informasi dan analisa bersama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini. Selamat Pak Cipto. Ya, terima kasih.